Hai, apaan halo, gue telepon tak. Jadi kunci dari servis itu salah satunya adalah mengukur tegangan pada elko. Jika tegangannya ripple, maka jalur pada elko itu atau elko itu sendiri yang harus diperiksa lebih lanjut. Kita lanjut. Di dalam mesin TV, kalau cover belakangnya dibuka, penampakannya seperti ini. Ini adalah mesin TV yang saya ambil contoh dari mesin TV LED Polytron 32 inch. Penampakannya seperti ini. Dia hanya terdiri dari satu buah papan board seperti ini. Ada yang menggunakan dua buah papan board seperti ini. Jadi terpisah power supply dan mesinnya seperti ini. Bisa lihat ini juga dari mesin TV Polytron. Ini power supply-nya terpisah dengan mesin utamanya, mainboardnya. Ada yang menggunakan satu buah board saja, tetapi power supply dan mainboardnya sudah digabung menjadi satu papan ini. Ini tipe mesinnya, ini modelnya itu double layer ya. Jadi jalurnya ada pada layer bagian atas, ada juga dari bawah. Ini ada sebuah garis putus-putus untuk membedakan bagian seperti ini, bagian primer dan bagian sekundernya ya, seperti ini. Yang ini, nah yang ini ada garis putus-putus. Ini adalah blok bagian power supply, jadi kita bisa membedakannya. Sekedar pengenalan alat komponen saja, kita tahu ini soket masuk PLN, ada NTC, ada kapasitor masuk kapasitor. Yang ini adalah lilitan atau yang disebut induktor. Kemudian ke dioda, masuk ke elko besar ini elko besar dengan nilai 450 volt seperti yang ini, elko tampungan. Jadi arusnya ditampung dulu sementara ke elko ini, kemudian baru diberi ke MOSFET regulator atau transistor FET regulator yang bentuknya seperti ini. Ini bentuk berbeda dengan bentuk yang ada pada power supply yang satunya ini. Dia bentuknya seperti ini. Fisiknya lebih besar. Nah, ini FET yang biasa, yang umum. Sedangkan yang ini juga transistor regulator FET-nya, tetapi sudah model SMD lebih kecil lagi. Kemudian setelah masuk ke transistor regulator ini, baru dipakai untuk mengaktifkan atau memfungsikan trafo switching ini. Nah, jadi transistor inilah yang penyebab MCB meter listrik itu trip jika transistor ini short atau rusak. Ya, jadi ini penjelasan sederhananya saja. Untuk detailnya saya rasa belum perlu karena ini memang hanya pengenalan. Jadi itu komponen bagian primer. Sekarang untuk bagian sekundernya, setelah trafo switching bekerja mengeluarkan tegangan, akan disiarkan lagi oleh dioda. Seperti ini diodanya, ada beberapa komponen dioda.
kemudian ada elko untuk menyaring dan membersihkan tegangan yang setelah diarahkan oleh dioda ini, agar tegangannya tidak berdenyut atau yang dikenal dengan tegangan ripple. Jadi kunci dari servis itu salah satunya adalah mengukur tegangan pada elko. Jika tegangannya ripple, maka jalur pada elko itu atau elko itu sendiri yang harus diperiksa lebih lanjut. Oke. Kemudian ada komponen namanya optocoupler seperti ini, yang pertama sudah saya jelaskan. Ini bertanggung jawab terhadap kestabilan tegangan output. Kemudian komponen yang lainnya ada komponen seperti ini transistor MOSFET sepertinya. Ini bentuknya MOSFET seperti ini juga, transistor MOSFET ya. Ini kemudian ini dioda sudah tadi, kemudian ini elko, yang kecil ini elko SMD namanya, sama seperti yang ini elko, cuman bentuknya sudah diperkecil karena menyesuaikan dengan rancangan board mesinnya. Kemudian ini namanya induktor, ini yang namanya induktor, ada lilitan di lilitan kawat di bagian bawahnya. Jadi kalau yang terlihat ada kawat yang dililit pada sebuah inti, itu namanya induktor. Kemudian di sini ada IC memori, ini namanya IC memori, terdiri dari 4 kaki. IC memorinya 4 kaki kiri, 4 kaki kanan, jadi 8 kaki. Kemudian di sini ada IC utamanya yang diberi heatsink sebagai pendingin. Bentuknya itu seperti ini pada mesin ini. Ini diberi heatsink agar mengurangi panas beban kerjanya. Kemudian apalagi elko sudah, dioda sudah, kita ke resistor SMD. Ini salah satunya, ini resistor SMD. Itu resistor SMD dengan nilainya 0. Nilai 0 ini artinya dia jumperan langsung, jumper hubung langsung, sebagai fungsinya sebagai push atau sekring. Kemudian kalau resistor yang biasa itu seperti ini. Ini resistor yang biasa yang ada gelang warnanya. Tapi resistor yang sudah SMD itu bentuknya sudah kecil seperti ini dengan angka-angka penunjuk nilainya tertulis di atasnya. Kemudian apalagi transistor ya, ini transistor SMD juga, nanti bisa di searching saja di Google ya. Transistor SMD bentuknya seperti itu, berkaki 3, sekecil itu. Yang biasanya transistor yang model biasa itu dia seperti ini ya. Nah, ini transistor yang model biasa, tetapi di papan board yang sudah keluaran terbaru yang sudah canggih ini, dia menggunakan transistor yang kecil ini. Kemudian apalagi komponennya, oke, apalagi, nah ada satu lagi yang namanya soket. Ini yang namanya kabel LVDS. Ini keluaran dari mesin utama untuk mengirim sinyal gambar ke layar. Jadi seperti ini dia masuknya ke layar. Ini kolektor masuknya ke
Terus papan yang ini, papan board yang ini yang kita sebut sebagai T-con atau tulisannya TCON. Ini berfungsi untuk main driver gambar, sinyal gambar untuk masuk ke dalam layar. T-con itu kalau bahasa Inggrisnya timing controller, jadi dia pengatur untuk gambar dan sinyal-sinyal gambar itu masuk ke layar, ditampilkan ke layar. Oke, nanti kali berikut lagi akan saya jelaskan tentang sistem kerja T-con ini dan beberapa titik ukur yang normal dan seharusnya ada yang harus kita ukur untuk menentukan apakah T-connya yang rusak atau mesinnya yang rusak. Demikian dulu, saya rasa nanti mungkin di lain kesempatan akan saya berbagi lagi untuk teman-teman atau adik-adik yang hobi elektronika, ingin belajar. Untuk yang sudah master ya maklum, silahkan beri komentar, saran, kritik agar bisa bermanfaat bagi pengembangan channel ini ke depan bagi adik-adik semuanya. Sampai jumpa lagi. Hai, apaan hai? Halo, betul bentar.